Halo, apa kabar para pembudidaya ikan? Pernah nggak sih niatnya mau hemat bikin pakan sendiri, malah boncos? Ternyata ada loh beberapa kesalahan fatal yang sering kita nggak sadari. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Coba deh, pernah ngerasa gini nggak? Biaya pakan kok kayaknya naik terus ya, tapi giliran panen hasilnya gitu-gitu aja. Ikannya lambat besar, ukurannya belang-belang, atau lebih parahnya lagi, banyak yang mati. Kalau Anda ngalamin ini, tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, sering banget biang keladinya itu justru ada di depan mata kita loh. Tepatnya, ya di pakan yang kita racik sendiri itu. Penasaran kan apa aja yang salah? Oke, kita bongkar satu persatu. Oke, jadi gini, masalah pakan jelek itu bukan cuma bikin ikan jadi kurus loh, dampaknya tuh lebih jauh dari itu. Ini soal efisiensi, soal untung rugi, dan bahkan soal kesehatan kolam kita. Coba bayangin, pakan yang nggak kemakan atau nggak bisa dicerna, akhirnya jadi apa? Jadi racun di air kolam. Dan ini bukan kata saya loh ya, para ahlinya juga bilang begitu. Contohnya nih, Dr. Siti Rahmawati, seorang dosen perikanan, beliau bilang, pakan itu bukan cuma buat kenyangin ikan. Bukan, pakan itu ibarat fondasi rumah. Kalau fondasinya kuat, ya panennya juga mantap. Jadi anggap aja ini investasi nutrisi, bukan sekedar biaya. Baiklah, sekarang kita masuk ke intinya. Siap-siap ya, kita akan bedah tuntas 7 kesalahan paling fatal dalam bikin pakan ikan. Dan yang paling penting, kita juga bakal bahas solusinya. Yuk, mulai! Kesalahan nomor 1. Ini nih yang paling dasar tapi sering banget kelewat. Pakai bahan baku tapi nggak tahu kualitasnya. Kita mikirnya, pakai dedak atau tepung ikan biasa aja cukup lah. Tapi pertanyaannya, yakin kualitasnya bagus? Nah, lihat deh risikonya. Bahan baku yang kelihatannya murah itu bisa jadi bom waktu. Bisa aja ada jamurnya, atau malah racun kayak aflatoksin yang bisa bikin ikan mati massal. Serem kan? Solusinya gimana? Paling bagus sih uji lab. Tapi kalau nggak bisa, ya minimal carilah supplier yang udah jelas reputasinya, yang bisa kita percaya. Lanjut ke kesalahan nomor 2. Ini juga sering terjadi, yaitu anggapan satu pakan untuk semua jenis ikan. Padahal, ya nggak bisa gitu. Kebutuhan nutrisi lele itu beda banget sama nila, apalagi gurami. Jangankan beda jenis, beda umur aja kebutuhannya udah beda. Jadi, kuncinya itu di keseimbangan. Gampangnya gini, anak ikan atau benih itu butuh banyak protein biar cepat gede, kayak anak kecil butuh gizi. Nah, kalau ikan dewasa, butuhnya lebih banyak energi. Kalau formulanya disamain semua, ya jelas pertumbuhannya bakal lambat. Ibaratnya resep gagal deh. Oke, kita lanjut. Anggaplah bahan bakunya udah oke, formulanya juga udah pas. Tapi jangan senang dulu. Masih ada satu tahap krusial di mana semuanya bisa berantakan. Proses memasak dan cetak peletnya. Tahap ini benar-benar sensitif. Nah, disinilah dilemanya. Kalau masaknya kepanasan, nutrisi penting kayak vitamin dan protein bisa rusak, nguap gitu aja. Tapi kalau kurang panas, pakannya mentah, nanti ikannya susah nyerna. Jadi, serba salah kan? Kuncinya cuma satu, presisi. Ikuti aja petunjuk mesin yang dipakai, jangan dikira-kira. Oke, pakan udah jadi dengan sempurna. Tapi, perjuangan belum berakhir kawan-kawan. Sekarang, gimana cara menyimpannya? Nah, kesalahan nomor 4 ini nih, sering banget dianggap sepele, padahal bisa bikin semua kerja keras kita sia-sia. Gini deh, bayangin aja pakan ikan itu kayak kerupuk atau biskuit. Kalau ditaruh di tempat yang lembab, jadinya apa? Melempam, terus jamuran kan? Nah, jamur di pakan ini bahaya banget. Bukan cuma nutrisinya yang hilang, tapi bisa jadi racun mematikan buat ikan-ikan kita. Lanjut, kesalahan kelima. Ini kelihatannya sepele banget, tapi dampaknya, besar. Apa itu? Ukuran pelet. Coba deh perhatiin. Ukuran pelet yang Anda buat itu udah pas belum sama ukuran mulut ikan? Logikanya sederhana banget. Kalau peletnya kegedean, ya ikannya nggak bisa nelen. Kalau kekecilan, ikannya capek ngejar-ngejar makanan tapi dapatnya dikit. Energinya habis sia-sia. Ujung-ujungnya apa? Pakan kebuang, jadi sampah, dan ngotorin air kolam. Rugi double kan? Oke, kesalahan nomor 6 ini soal kebersihan. Coba kita jujur sama diri sendiri. Waktu kita giling bahan, nyampur adonan, sampai ngemas pakan, lingkungannya udah bersih belum? Atau jangan-jangan masih seadanya? Poin pentingnya di sini adalah pencegahan penyakit. Alat-alat yang kotor, lantai yang becek, itu semua bisa jadi sarang bakteri dan jamur. Nah, kalau kuman-kuman ini masuk ke pakan, terus dimakan ikan, bisa-bisa jadi pemicu wabah penyakit di satu kolam. Ngeri! Dan sampailah kita pada kesalahan terakhir, nomor 7. Dan menurut saya ini yang paling fatal dari sisi bisnis, yaitu
Bikin pakan banyak-banyak, tapi nggak pernah diuji coba dulu. Kita cuma modal asumsi, pakan saya pasti bagus. Padahal nggak ada datanya sama sekali. Nah, inilah pentingnya data. Sebelum nekat produksi skala besar, coba deh tes dulu dalam skala kecil. Ambil sedikit pakan, kasih ke sekelompok ikan, terus pantau dan ukur pertumbuhannya. Dari situ kan kelihatan, pakan kita ini beneran bikin ikan cepat besar atau cuma buang-buang duit. Oke, tadi kita udah ngomongin teori dan kesalahan-kesalahannya. Sekarang, biar lebih mantap, kita lihat buktinya langsung dari data di lapangan. Ini bukan katanya-katanya lagi, tapi fakta. Tapi sebelum kita lihat angkanya, ada satu istilah penting yang perlu kita pahami. FCR, atau Feed Conversion Ratio. Gampangnya gini, FCR itu nunjukin berapa kilo pakan yang kita kasih untuk menghasilkan 1 kilo daging ikan. Jadi, makin kecil angka FCR-nya, artinya pakan kita makin efisien, makin bagus. Nah, coba lihat data ini. Ini studi kasus nyata dari petani lele di Jawa Tengah. Pakan buatan sendiri yang, kita sebut aja asal-asalan. FCR-nya bisa sampai 2,1. Artinya, butuh 2,1 kilo pakan cuma buat hasilin 1 kilo lele. Sekarang, bandingin sama pakan standar yang FCR-nya 1,5. Kelihatan kan bedanya? Selisih 0,6 itu, itu uang kita yang kebuang sia-sia, menguap begitu saja. Oke, setelah lihat semua masalah dan buktinya yang bikin pusing tadi, sekarang pertanyaannya, terus gimana dong cara yang benar? Tenang-tenang, nggak serumit itu kok. Semuanya bisa kita rangkum dalam beberapa langkah sederhana. Nah, ini dia resepnya, cetak birunya. Ada 6 langkah utama yang merangkum semua solusi yang kita bahas tadi. Pertama, pelajari dulu kebutuhan gizi ikan Anda. Kedua, pilih bahan baku yang berkualitas. Ketiga, formulasikan dengan pas. Keempat, proses produksinya harus standar. Kelima, jangan lupa uji coba FCR-nya. Dan terakhir keenam, simpan pakannya dengan benar. Kalau 6 langkah ini diikuti, dijamin deh, Anda udah di jalan yang benar. Jadi, pada akhirnya, membuat pakan berkualitas itu bukan soal menekan biaya, tapi soal mengubah biaya jadi investasi cerdas. Dengan menghindari 7 kesalahan tadi, kita bukan cuma ngasih makan ikan, kita sedang membangun fondasi bisnis yang jauh lebih sehat, efisien, dan pastinya lebih menguntungkan. Nah, pertanyaannya kembali ke Anda, siap untuk mulai panen untung lebih besar?